Materi IPA kelas 7 semester 1, objek IPA dan pengamatannya. Pada pertemuan 2 ini kita akan mempelajari cabang-cabang ilmu dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA. Ilmu pengetahuan alam adalah suatu ilmu pengetahuan yang sangat luas sekali karena kita belajar yang berhubungan dengan alam ini. Ya, baik makhluk hidup maupun benda mati ataupun juga ada lagi antariksa dan sebagainya. Ya, kita mempelajari alam semesta ini ya sangat luas sehingga bagian-bagian IPA itu pun juga masih sangat luas ya. Kita akan melihat empat bagian IPA yang akan kita pelajari di SMP, yaitu biologi, fisika, kimia, dan astronomi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem kehidupan. Ya, tentunya ini berhubungan dengan makhluk hidup. Ya, mulai dari ukuran sel, bagian terkecil dari makhluk hidup, sampai dengan lingkungan makhluk hidup yang sangat luas. Ya, lingkungan rumah kamu itu masih termasuk kecil. Ya, lingkungan tempat tinggal kamu, ya RT, RW, ya satu kota, ya satu negara dan seterusnya. Nah, cabang-cabang dari ilmu biologi sendiri itu juga banyak sekali. Ya, di sini Bapak berikan contohnya ada 4. Ya, cabang ilmu biologi yang eh, banyak orang pelajari dan juga banyak dimanfaatkan untuk kehidupan manusia khususnya. Yaitu apa? Yang pertama kedokteran, ya, bidang kedokteran. Yang kedua bidang pertanian. Yang ketiga, bidang peternakan. Yang keempat, bidang perikanan. Ya, kedokteran berhubungan dengan kesehatan kita. Ya, pertanian, peternakan, perikanan berhubungan dengan makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Berikut adalah fisika. Fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala alam, seperti energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan sebagainya. Jadi dalam fisika ini kita mempelajari tentang fenomena alamnya, ya, lebih ke arah bukan makhluk hidupnya, tetapi benda-benda mati yang ada di sekitar makhluk hidup tersebut. Cabang-cabang ilmu dari fisika itu sangat luas seperti halnya biologi. Ya, di sini Bapak contohkan ada 4. Yang pertama ada elektronika. Ya, siapa di sini yang tidak punya barang elektronika di rumah? Pasti tidak ada. Ya, pasti kita semua punya. Yang berikutnya adalah arsitektur. Ya, bangunan-bangunan rumah, mall, taman dan sebagainya. Ya, berikutnya lagi informatika, ya IT, ya internet. Ya, itu sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita sekarang ini selama masa pandemi. Ya, juga yang berikutnya adalah otomotif. Ya, otomotif ya pabrik kendaraan bermotor, entah itu mobil, entah itu motor. Ya, itu juga penting bagi kehidupan manusia. Selanjutnya adalah kimia. Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang penyusun dan perubahan zat. Ya, mempelajari tentang penyusun suatu benda. Ya, dari penyusun suatu benda itu yang kecil-kecil sekali. Ya, itu dipelajari dalam kimia. Juga perubahan zat sehingga kita bisa melihat ada fenomena ya buah menjadi busuk, ya, atau kita bisa melihat ada produsen cat yang berwarna-warni, ya, itu semuanya adalah bentuk-bentuk dari ilmu kimia. Nah, cabang-cabang dari ilmu kimia, ya, beberapa di antaranya di sini. Yang pertama adalah farmasi, ya, obat-obatan. Ya, kalau kita sakit kita membutuhkan obat. Ya, itu dipelajari di kimia, farmasi. Ya, setelah itu juga apa? Ya, pabrik-pabrik banyak menghasilkan limbah-limbah industri. Ya, tentunya harus disertai dengan pengolahan limbah-limbah itu sehingga tidak terjadi pencemaran ya bagi lingkungan hidup, ya. Terus berikutnya lagi apa? Ini
pertanian yang tidak membutuhkan tanah, ya, tidak membutuhkan lahan yang besar. Ya, ini dari kimia juga belajarnya bagaimana pupuk apa yang harus dibutuhkan untuk tanaman itu tidak memerlukan tanah lagi untuk tumbuh. Ya, yang terakhir juga tentang kimia pangan, ya. Di sini diselidiki, dipelajari kandungan-kandungan apa yang ada di makanan-makanan yang kita makan, ya. Jumlah proteinnya berapa? Jumlah lemaknya berapa? Ada vitamin apa saja yang di dalam makanan itu? Semua itu kita pelajari di kimia pangan. Terakhir, astronomi. Ya, astronomi adalah ilmu yang mempelajari tentang asal-usul bumi, tata surya, dan antariksa. Ya, suatu ilmu yang sering juga kita bilang ilmu perbintangan. Ilmu tentang antariksa. Ya, untuk apa sih kita belajar astronomi? Ya, banyak sekali kegunaannya. Di sini Bapak berikan contoh dua. Yang pertama, kita belajar astronomi, yaitu untuk kita bisa mengamati, ya, mengamati antariksa, ya, bintang-bintang, ya, untuk kita bisa tahu kapan memulai masa tanam, ya, supaya kita tidak salah, ya, musimnya, ya. Juga selain itu kita juga mempelajari fenomena-fenomena yang ada di antariksa, ya, entah itu hujan meteor, komet yang mendekat, ya, gerhana dan sebagainya, ya, supaya kita bisa melakukan antisipasi kalau terjadi sesuatu. Ya, sekarang juga para peneliti juga sedang meneliti bagaimana kemungkinan-kemungkinan kita tinggal di planet lain selain planet bumi. Itu semua dipelajari di ilmu astronomi. Kali ini apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah banyak sekali ilmu terapan dari IPA, ya, ilmu pengetahuan alam, diantaranya biologi, fisika, kimia, dan astronomi. Nah, kegunaan dari cabang-cabang tiap ilmu itu sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kita sangat membutuhkan ilmu-ilmu itu. Selesai materi pembahasan kita, sekarang waktunya tugas mandiri. Tugas mandiri kita kali ini ada 3. Ya, yang pertama, tuliskan pendapatmu tentang salah satu penerapan dari ilmu biologi yang menurutmu paling berguna bagi dirimu. Ya, yang kamu paling, wah, ini kayaknya, ya, ini sangat berguna, saya sangat tertarik dengan ini. Ya, kamu tulis, ya. Boleh apa yang sudah dicontohkan, boleh juga yang lain. Ya. Terus selain itu apa? Apa saja yang membuat dirimu tertarik dengan cabang yang kamu pilih tadi? Misalkan kamu pilih kedokteran. Wah, saya tertarik karena saya sering sakit dulunya. Ya, jadi saya mau belajar kedokteran. Ya, itu alasannya. Nah, tugas yang kedua sama sebenarnya dengan tugas yang pertama, cuma di sini yang Bapak minta adalah penerapan dari ilmu fisika. Ya sama, apa salah satu penerapan yang menurut kamu paling berguna, yang kamu tertarik sekali, dan juga apa alasan yang membuat kamu tertarik dengan ilmu yang kamu pilih itu. Ya, silakan dituliskan. Yang kedua, ya, hampir sama dengan yang pertama. Ya, kali ini tulislah pendapatmu tentang salah satu penerapan dari ilmu fisika. Ya, kali ini ilmu fisika yang menurutmu paling berguna bagi dirimu. Ya, apa? Ya, dan juga tuliskan juga alasannya. Kenapa kamu katakan itu sangat berguna dan sangat menarik perhatian kamu. Kamu ingin belajar lebih lagi. Terakhir, tugas yang ketiga adalah tulis pendapatmu tentang salah satu penerapan dari ilmu kimia yang menurutmu paling berguna bagi dirimu. Ya, ini yang ilmu kimia. Apa sih yang sangat menarik perhatian kamu? Ya, dan alasannya apa? Apa yang membuat dirimu tertarik dengan cabang ilmu kimia tersebut? Selesai sudah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!